Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas materi rumus sudut rangkap. Mari simak materi berikut ini. Rumus sudut rangkap. Dengan menggunakan rumus trigonometri penjumlahan dua sudut diperoleh rumus sin 2 alfa. Nah, sin 2 alfa diperoleh rumus melalui penurunan penjumlahan dua sudut, yaitu 2 sin alfa kali cos alfa. Selanjutnya untuk rumus cos 2 alfa diperoleh penurunan rumusnya cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, bisa juga cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kemudian bisa diturunkan kembali, cos 2 alfa sama dengan 2 kali cos kuadrat alfa dikurang 1. Rumus tangan 2 alfa menghasilkan 2 tangan alfa dibagi 1 dikurang tangan kuadrat alfa. Oke, kita lanjutkan. Dari rumus trigonometri, sudut rangkap dapat dikembangkan menjadi rumus trigonometri untuk setengah sudut sekarang, yaitu sebagai berikut ya. Nah, untuk sin setengah alfa itu sama dengan plus minus, nanti tergantung di kuadran mana letaknya ya. Akar dari 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Selanjutnya cos setengah alfa sama dengan plus minus. Ini juga menentukan kuadran ya, apakah dia kuadran itu positif atau negatif ya. Akar dari 1 plus cos alfa dibagi 2. Selanjutnya, tangan setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Nah, bisa juga penurunan rumusnya menghasilkan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Bisa juga penurunannya tangan setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa dibagi sin alfa. Oke, dari rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut dapat dikembangkan menjadi rumus trigonometri dalam perkalian, yaitu sebagai berikut ya. Nah, ini perkalian sin alfa kali cos beta menghasilkan rumus 1/2 dikali sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Selanjutnya, cos alfa kali sin beta sama dengan setengah kali sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Berikutnya, cos alfa kali cos beta sama dengan 1/2 cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, selanjutnya cos alfa kali cos beta sama dengan setengah kali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, sekarang dari rumus trigonometri bentuk perkalian dikonversi ke bentuk penjumlahan, yaitu sebagai berikut. Sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 kali sin setengah kali alfa ditambah beta dikali cos setengah kali alfa dikurang beta. Sin alfa dikurang sin beta itu sama dengan 2 kali cos setengah kali alfa ditambah beta dikali sin setengah kali alfa dikurang beta. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 kali cos setengah kali alfa ditambah beta dikali cos setengah dikali alfa dikurang beta.
Cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah dikali alfa dikurang beta. Oke, kita simak contoh berikut ini ya. Hitunglah nilai sin 2B, cos 2B, dan tangen 2B jika sin B itu diketahui 3/5 dan B adalah sudut lancip. Nah, kita sketsa gambarnya ya dari sudut lancipnya. Nah, ini B itu adalah sudut lancip ya, dimana diketahui sin B. Nah, sin B itu adalah depan per miring, jadi depan sudutnya adalah 3/5 ya. Nah, kita akan cari dulu nilai X ya. Menggunakan konsep teorema Pitagoras, X sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang salah satu sisi tegaknya dikuadratkan ya. Nah, sehingga didapatkan 5 kuadrat itu adalah 25 dikurang dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, 25 kurang 9 itu adalah 16, diakarkan menghasilkan 4. Jadi X-nya sama dengan 4 ya. Selanjutnya kita cari dulu cos B. Untuk menentukan nilai-nilainya, kita cari dulu cos B. Cos B itu adalah rumusnya samping per miring. Samping sudut, ini sudut B, sampingnya adalah X. Miringnya adalah 5 ya. Jadi X-nya 4 per miringnya 5 ya. Selanjutnya kita cari tangen B. Itu rumusnya depan per samping. Jadi depan sudut per samping sudut ya. Jadi depan sudutnya 3, sampingnya 4 ya. Nah, sekarang kita hitung sin 2B dengan rumus 2 sin B kali cos B. Nah, kita masukkan sekarang ini 2 kali sin B-nya diketahui 3/5 dikali dengan cos B-nya. Cos B-nya kita sudah mendapatkan 4/5 ya. Jadi 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Nilai sin 2B sama dengan 24/25. Selanjutnya kita akan hitung cos 2B sama dengan cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B ya. Kita gunakan salah satu rumus dari cos 2B-nya. Cos B sudah kita dapatkan 4/5 ya. Jadi ini dikuadratkan, ini juga harus dikuadratkan ya. Dikurang sin B. Sin B-nya adalah 3/5 dikuadratkan. 4 kuadrat itu adalah 16, 5 kuadrat adalah 25. Dikurang 3 kuadrat adalah 9, 5 kuadrat sama dengan 25. Hasil dari 16 kurang 9. Hasilnya 17 ya. Nah, ini karena sudah sama penyebutnya, jadi per 25. Cos 2B menghasilkan 17/25. Selanjutnya kita akan menghitung tangen 2B. Dengan rumus 2 kali tangen B dibagi 1 dikurang tangen kuadrat B. Nah, tangen B-nya sudah kita dapatkan 3/4 ya. Jadi 2 kali 3/4 per 1 dikurang tangen B-nya yaitu 3/4 juga ya. Jadi 1 dikurang 3/4 dikuadratkan karena ini tangen kuadrat B ya. Nah, sekarang kita hitung 2 kali 3 itu sama dengan 6/4 per 1 dikurang 3 kuadrat itu adalah 9 dibagi 4 kuadrat. Nah, ini semuanya dikuadratkan ya. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kita tetap tulis 6/4. Kita samakan penyebut dulu. Ini per 16 kita jadikan 16/16. Jadi 16/16 itu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita hitung 6/4 per 16 dikurang 9 itu sama dengan 7 ya. Nah, karena sudah sama penyebutnya yaitu 16. Nah, sekarang 6/4 dibagi dengan 7/16. Jadi 6/4 dikali
Nah, ini kebalikannya 7/16 menjadi 16/7 ya. Nah, ini 16 bagi 4 itu adalah 4. 4 kali 6 itu adalah 24/7 ya. Jadi, tangan 2B sama dengan 24/7. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nilai dari cos 22,5 derajat adalah, nah, perhatikan bahwa 22,5 derajat terletak di kuadran pertama. Nah, dengan demikian cos dari 22,5 derajat bernilai positif. Karena di kuadran pertama semua nilai trigonometri bernilai positif ya. Sudut 22,5 derajat merupakan setengahnya dari 45 derajat. Jadi, untuk cos 22,5 derajat, kita akan gunakan rumus sebagai berikut ya. Nah, cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos alfa dibagi 2. Nah, cos 22,5 derajat itu sama dengan cos setengah kali 45 derajat ya. Setengah kali 45 derajat sama dengan 22,5 derajat. Nah, sama dengan, nah plus minusnya ini hilang. Mengapa hilang? Karena diketahui terletak di kuadran pertama. Kuadran pertama itu selalu positif semua ya, jadi plus di sini. Tidak ditulis biasanya, kalau minus baru ditulis ya. Sehingga akar dari 1 plus cos 45 derajat. Nah, ini alfanya. Alfa, cos setengah alfa. Jadi cos setengah 45 derajat, jadi alfanya 45 derajat ya. 1 plus cos 45 derajat per 2. Lalu diakarkan. Sama dengan, nah cos 45 derajat itu sudah kita ketahui pada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Diketahui, nah cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, di sini dibagi 2. Ini dibagi 2 ya. Sehingga berubah menjadi dikali, kebalikan dari 2 itu adalah 1/2. Nah, ini semua dikalikan. 1 kali setengah itu sama dengan setengah. Setengah kali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 2. Nah, sehingga menghasilkan, nah, kita keluarkan 1/4 ya, ke depan kurung. Jadi 1/4 dikali 2 itu adalah setengah ya. 1/4 dikalikan akar 2 itu adalah 1/4 akar 2. Nah, dibuat bentuknya seperti ini ya, agar bisa diakarkan ini. Ya, 1/4 diakarkan itu sama dengan setengah ya. Sehingga sisanya akar 2 plus akar 2 ya. Nah, jadi nilai dari cos 22,5 derajat itu adalah setengah kali akar 2 ditambah akar 2. Oke, kita simak contoh berikutnya. Nilai dari cos 105 derajat dikali cos 15 derajat adalah, kita bahas ya. Nah, cos 105 derajat dikali cos 15 derajat dapat dihitung dengan rumus perkalian dua sudut. Nah, ini perkalian dua sudutnya ya, sudut yang berbeda. Cos alfa kali cos beta sama dengan setengah kali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, sehingga alfanya itu kita bisa misalkan 105, betanya itu kita misalkan 15 derajat. Oke, kita lanjutkan, masukkan alfa dan betanya ya. Setengah kali cos, alfanya 105 derajat, ditambah betanya adalah 15 derajat. Ini ditambah cos, ini 105 derajat, dikurang betanya 15 derajat. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya 120 derajat ya. Ini dikurangkan, hasilnya 90 derajat. Dalam trigonometri itu adalah sudut berelasi, jadi setengah kita akan ubah dalam bentuk seperti ini ya. Ini adalah di kuadran kedua 120 derajat. Jadi cos 180 derajat dikurang 60 derajat.
ini pengurangannya menghasilkan 120 derajat. Ini pengurangannya menghasilkan 120 derajat ya. Nah, ini tetap. Nah, di kuadran kedua hanya sinus yang positif sehingga nilai kosinusnya negatif ya. Cos 180 derajat dikurang 60 derajat menghasilkan min cos 60 derajat. Ini min alfa, jadi alfanya 60 derajat ya. Ditambah cos 90 derajat. Nah, melalui perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa diketahui bahwasanya cos 60 itu adalah setengah, cos 90 itu adalah 0. Nah, kita dapatkan ini ya. Nah, sehingga setengah kali min setengah itu adalah min seperempat, setengah kali 0 itu adalah 0 ya. Sehingga dijumlahkan menghasilkan min 1/4. Jadi nilai dari cos 105 derajat dikali cos 15 derajat adalah min 1/4. Oke, kita lanjut ke sesi latihan ya. Nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat adalah, coba nanti kalian gunakan rumus sin alfa ditambah sin beta ya, sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, alfanya itu adalah 75, betanya adalah 15 derajat. Masukkan ke rumus ini ya. Jadi tinggal dijumlahkan sudutnya, lalu dikalikan setengah, ini kalikan setengah, baru sinnya diketahui hasilnya dan cosnya, lalu dikali 2. Itulah hasil dari sin alfa ditambah sin beta. Silakan kalian coba lanjutkan. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.